teman-teman, bagian terluar tubuh kita itu kan kulit kan ya. Nah, berarti kalau kita terluka, mana yang kena? Otomatis kulit kan ya yang kena duluan. Oke, sekarang teman-teman masih ingat nggak nih struktur kulit kita ada apa aja? Oke, kita lihat sekilas yuk struktur kulit berikut ini. Jadi ada epidermis, dermis, dan hipodermis. Sebelum kita pelajari patofisiologi dan terapinya, kita kenalan dulu yuk sama Luka. Halo Luka, kamu itu sebenarnya apa ya? Apakah kamu selalu disertai dengan darah? Tapi katanya ada loh luka yang tak berdarah tapi rasanya sakit banget kayak diputusin mantan. Bukan ya, bukan seperti itu ya teman-teman. Oke, kita serius sekarang. Luka adalah kerusakan kontinuitas kulit, mukosa membran, dan tulang atau organ tubuh lainnya. Begitu teman-teman. Oke, efeknya apa sih kalau kita terluka? Ya mungkin nangis dulu ya karena sakit. Tapi selain itu, ketika luka itu timbul, beberapa efek akan muncul nih teman-teman. Yang pertama yaitu hilangnya seluruh atau sebagian fungsi organ, lalu respon stres simpatis, lalu perdarahan dan pembekuan darah, kemudian bisa terjadi kontaminasi bakteri, dan yang terakhir adalah kematian sel. Oke teman-teman, sekarang kita pelajari yuk jenis-jenis luka ada apa aja. Berdasarkan tingkat kontaminasinya, jenis luka itu dibagi nih teman-teman. Yang pertama ada luka bersih, yaitu luka bedah tak terinfeksi, yang mana tidak terjadi proses inflamasi dan juga tidak terjadi infeksi. Kemungkinan infeksinya itu hanya 1-5%. Kemudian ada juga luka bersih terkontaminasi. Nah, ini merupakan luka pembedahan di mana saluran respirasi, pencernaan, genital, atau perkemihan itu dalam kondisi terkontrol. Kontaminasi tidak selalu terjadi sih, namun kemungkinan infeksinya itu hanya 3-11%. Selanjutnya ada luka terkontaminasi, termasuk luka terbuka, fresh, luka akibat kecelakaan dan operasi, dan kerusakan besar dengan teknik aseptik atau kontaminasi dari saluran cerna. Nah, kemungkinan infeksinya ini bisa mencapai 10-17%. Lalu yang terakhir ada luka kotor atau luka infeksi, yaitu ada mikroorganisme pada luka tersebut. Dengan kemungkinan infeksinya ini bisa lebih dari 17%, teman-teman. Berdasarkan waktu penyembuhan luka, ada yang namanya luka akut dan luka kronis. Nah, luka akut ini adalah luka dengan masa penyembuhan sesuai dengan konsep penyembuhan yang telah disepakati. Kalau luka kronis, yaitu luka yang mengalami kegagalan dalam proses penyembuhan, dapat karena faktor ekstrogen dan endogen. Oke, tadi teman-teman udah tahu ya penggolongan jenis luka. Nah, sekarang kita belajar mekanisme terjadinya luka. Oke, yang pertama ada luka insisi, yaitu terjadi karena teriris oleh instrumen yang tajam, misal yang terjadi akibat pembedahan. Luka bersih atau aseptik ini biasanya tertutup oleh sutura setelah seluruh pembuluh darah yang luka itu diikat atau namanya ligasi. Selanjutnya ada luka memar. Luka ini tuh terjadi akibat benturan oleh suatu tekanan dan ditandai dengan cedera pada jaringan lunak, perdarahan, dan bengkak. Kemudian ada juga nih luka lecet. Nah, luka lecet ini terjadi akibat kulit itu bergesekan dengan benda lain yang biasanya dengan benda yang tidak tajam. Misal kayak kepentok pintu atau kursi, kayak gitu kan jadi lecet ya. Oke, lanjut kita ke luka tusuk. Luka tusuk ini terjadi akibat adanya benda seperti peluru atau pisau yang masuk ke dalam kulit dengan diameter yang kecil. Jadi luka tusuk ini lukanya masuk ya teman-teman. Lanjut ya, ada luka gores. Nah, luka gores ini terjadi akibat benda yang tajam seperti oleh kaca atau oleh kawat. Lalu ada juga luka tembus. Luka yang menembus organ tubuh biasanya pada bagian awal luka masuk diameternya kecil, tetapi pada bagian ujung biasanya lukanya akan melebar. Jadi dari kecil-kecil lalu melebar. Nah, itu namanya luka tembus. Lanjut ke luka bakar.
Luka bakar ini disebabkan oleh panas arus listrik atau bahan kimia atau bisa juga petir yang mengenai kulit, mukosa, dan jaringan yang lebih dalam lagi. Kemudian ada namanya luka tekan. Nah, luka tekan ini karena proses tertekan yang lama di area tertentu di bagian tubuh. Tekanan tersebut menyebabkan gangguan sirkulasi, memperberat nekrosis, dan timbulnya lecet kemerahan. Yeay, teman-teman udah paham terkait mekanisme, jenis-jenis luka. Sekarang saatnya kita masuk nih ke bagian patofisiologi. Nah, patofisiologi terjadinya luka atau biasa disebut juga dengan fase penyembuhan luka, ini terdiri dari beberapa fase nih teman-teman, yaitu ada fase hemostasis, fase inflamasi, fase proliferasi, dan fase remodeling. Kita bahas satu persatu yuk. Kita perhatikan juga gambar berikut ini. Yang pertama yaitu fase hemostasis. Nah, yaitu adalah tahap pertama penyembuhan luka yang bertindak sebagai mekanisme respons pertama terhadap cedera. Segera setelah seorang mengalami luka, pembuluh darah di area trauma itu akan mengerut untuk memperlambat kehilangan darah, yang disebut juga dengan vasokonstriksi. Nah, trombosit itu kemudian dilepaskan di lokasi luka untuk membeku dengan fibrin. Setelah itu, masuk ke fase inflamasi. Pada fase ini dimulai saat terjadi luka dan berlangsung selama 2 hingga 3 hari. Diawali dengan vasokonstriksi untuk mencapai hemostasis. Nah, pada fase ini keping darah itu melepaskan growth factor dan transforming growth factor beta. Neutrofil mencapai area luka dan memenuhi rongga perlukaan. Neutrofil ini akan memfagosit jaringan mati atau ibaratnya dia tuh kayak makan jaringan mati itu dan mencegah infeksi. Selanjutnya monosit akan memasuki area luka. Kemudian makrofag memfagosit debris dan bakteri serta berperan pada produksi growth factor yang dibutuhkan untuk pembuatan matriks ekstraseluler oleh fibroblast dan pembuluh darah baru untuk penyembuhan luka. Oleh karena itu, ketidakhadiran monosit atau makrofag ini akan menghambat fase penyembuhan luka. Terakhir, sel limfosit dan sel emas ini akan berdatangan ke area luka tersebut. Selanjutnya masuk ke fase proliferasi. Fase ini dimulai pada hari keempat hingga minggu ketiga setelah luka. Lumayan lama ya untuk fase proliferasi ini. Oke, jadi gini nih teman-teman. Makrofag itu terus memproduksi growth factor seperti PDGF dan TNF beta 1 yang membuat fibroblast itu dapat terus berproliferasi dan migrasi membentuk jaringan matriks ekstraseluler. Selain itu juga menstimulasi sel endotel untuk membentuk pembuluh darah yang baru. Kolagen tipe 3 juga mulai terbentuk nih, yang nantinya dia akan digantikan oleh kolagen tipe 1 pada fase remodeling. Yang penting dari fase ini adalah saat mulai terjadi pengisian rongga luka dengan kolagen, maka fibroblast harus sudah berkurang dan proses angiogenesis juga harus mulai melambat agar didapatkan skar yang normal. Tenang-tenang, masih ada satu fase lagi nih teman-teman, yaitu fase remodeling. Fase ini adalah fase terpanjang dalam fase penyembuhan luka. Ini berlangsung mulai minggu ketiga hingga 1 tahun loh teman-teman. Bayangin lama banget kan remodeling ini. Oke, fase ini tuh ditandai dengan kontraksi luka dan remodeling kolagen. Kolagen tipe 1 mulai menggantikan kolagen tipe 3. Kekuatan luka itu terus meningkat sejalan dengan reorganisasi kolagen. Gimana teman-teman? Paham kan patofisiologinya? Sekarang kita beralih yuk ke bagian terapinya. Oke, jadi tujuan dari perawatan luka itu adalah untuk menghentikan perdarahan, mencegah infeksi, menilai kerusakan yang terjadi pada struktur yang terkena, dan yang terakhir untuk menyembuhkan luka tersebut. Oke, kita bahas satu persatu ya terapinya.
untuk menghentikan perdarahan ini kita cukup tekan langsung aja lukanya, jadi ditekan gitu, karena itu udah proses yang alamiah banget ya teman-teman untuk menghentikan perdarahan. Lalu yang kedua itu untuk mencegah infeksi. Nah, untuk mencegah infeksi ini kita perlu bersihkan kulit sekitar luka secara menyeluruh dengan sabun dan air, atau bisa juga dengan larutan antiseptik. Nah, air dan larutan antiseptik ini harus dituangkan ke dalam luka, walaupun perih ya rasanya. Lalu periksa juga nih hati-hati apakah ada benda asing dan bersihkan jaringan yang mati. Pastikan kerusakan apa sih yang terjadi pada luka tersebut. Lalu antibiotik ini juga biasanya tidak diperlukan sih jika luka dibersihkan dengan hati-hati. Namun beberapa luka tetap harus diobati dengan antibiotik jika yang pertama luka yang lebih dari 12 jam. Karena kalau udah lewat dari 12 jam itu biasanya udah terinfeksi teman-teman, jadi butuh antibiotik. Kemudian ada juga luka tembus yang ke dalam jaringan, harus disayat atau dilebarkan untuk membunuh bakteri anaerob. Jadi untuk luka tembus ini juga perlu antibiotik. Selain itu, selebihnya tidak perlu antibiotik. Selanjutnya kita juga perlu memperhatikan profilaksis tetanus nih teman-teman, agar yang terluka itu tidak terkena tetanus. Nah, jika seseorang itu belum divaksinasi tetanus, maka berilah ATS yaitu anti tetanus serum dan TT yaitu tetanus toksoid. Nah, pemberian ATS ini efektif jika diberikan sebelum 24 jam luka. Nah, jika telah mendapatkan vaksinasi tetanus, bisa diberi ulang TT jika sudah waktunya. Nah, kemudian kita juga memperhatikan cara menutup luka nih teman-teman. Jika luka terjadi kurang dari sehari dan telah dibersihkan nih terlebih dahulu, maka luka boleh ditutup. Namun, luka tidak boleh ditutup. Itu anti tetanus serum dan TT yaitu tetanus toksoid. Nah, pemberian ATS ini efektif jika diberikan sebelum 24 jam luka. Nah, jika telah mendapatkan vaksinasi tetanus, bisa diberi ulang TT jika sudah waktunya. Nah, kemudian kita juga memperhatikan cara menutup luka nih teman-teman. Jika luka terjadi kurang dari sehari dan telah dibersihkan nih terlebih dahulu, maka luka boleh ditutup. Namun, luka tidak boleh ditutup jika lebih dari 24 jam. Terus kalau ada luka yang sangat kotor atau terdapat benda asing atau luka akibat gigitan binatang. Nah, ini sebaiknya jangan ditutup dulu. Lalu, jika luka terinfeksi, tutup ringan luka dan biarkan sembuh dengan sendirinya. Jadi jangan ditutup rapat-rapat ya kalau ada infeksi. Selanjutnya yang terakhir kita bahas jika terjadi infeksi luka nih teman-teman. Nah, biasanya tandanya itu yaitu nyeri, bengkak, berwarna kemerahan, terasa panas dan mengeluarkan nanah. Nah, gimana sih caranya kalau ada infeksi luka? Yang pertama kita buka dulu lukanya jika dicurigai terdapat nanah. Kemudian bersihkan lukanya dengan cairan antiseptik. Kemudian tutup ringan luka dengan kasa lembab. Kemudian ganti balutan itu setiap hari atau pokoknya sesering mungkin deh diganti. Yang terakhir, karena sudah jelas nih ya ada infeksi, maka perlu diberikan antibiotik. Nah, diberikannya itu sampai kapan? Sampai selulitis sekitar luka itu sembuh. Biasanya dalam waktu 5 hari. Nah, contohnya nih yang pertama, kita bisa berikan cloxacillin oral karena sebagian besar luka itu biasanya mengandung staphylococcus. Kemudian yang kedua itu kita juga bisa memberikan ampicillin oral, gentamicin IV atau IM, dan metronidazole oral jika dicurigai terjadi pertumbuhan bakteri saluran cerna. Sekian materi obat video kali ini. Thank you for watching. Salam obat video Pharmacist Learning Partner.